Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. bergabung di konsultasi online, bersama saya Inggar dengan narasumber Ibu Afia Latifah dari Rumah Terapi Almas, terapis bicara dari Rumah Terapi Almas, yang malam ini, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu klien kami tentang Ananda yang selama ini sudah terapi di tempat kami, usia 3 tahun lebih ya mungkin, 3 tahun lebih, kemudian kemampuannya sudah mulai meningkat, sekarang sudah bahasanya sudah cukup sering keluar, eee bisa menyanyi, kemudian meskipun nada apa namanya, kata-katanya kadang-kadang masih ada yang belum jelas. Kemudian juga, hanya tinggal di fokusnya yang kadang-kadang masih harus, ekstra intens untuk mendampingi gitu. Kemudian juga ini, dia sering sekali untuk konsentrasi di satu materi atau satu permainan itu masih belum cukup lama gitu dan masih suka eksplor ke sana ke sini untuk aturan, duduk di bangku pun kadang-kadang dia masih, eee, belum bisa lama gitu. Dengan kondisi tersebut klien kami itu, menanyakan apakah dengan kondisi Ananda yang sekarang, apakah sudah bisa untuk masuk ke sekolah, seperti biasa, maksudnya sekolah normal, apakah full di sekolah normal atau harus ada, pendampingan di terapi. Jadi dua-duanya jalan atau belum saatnya untuk sekolah, gitu. Jadi ada 3 pertanyaan ya, apakah sudah bisa sekolah full tanpa terapi? Kemudian apakah, eee, sekolah biasa dengan bantuan terapi? Kemudian yang ketiga, apakah belum saatnya untuk sekolah? Gitu. Ya, tanpa memperlama, monggo silahkan Bu Afi untuk pertanyaan dari Ananda X ya, saya sebut Ananda X. Monggo Bu Afi Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tahun, kita nggak bisa bilang persisnya ya, 3 tahun Iya, sekian mhm, bulan. Tapi belum sampai 4 tahun. mhm, Kemudian terapi kira-kira sekitar 3 bulanan ya, kalau nggak iya, salah ini. heeh, Kemarin memang ada pertanyaan tersebut. Pilihannya 3. Apakah sudah bisa sekolah reguler gitu, maksudnya sekolah umum ya, sekolah umum, kemudian apakah sekolah plus terapi ataukah terapi saja dulu gitu kan. mhm, mhm, Begini, kita mesti melihat dulu tujuan awal atau niatan awal anak disekolahkan ya. Kalau misalkan tujuannya untuk sosialisasi supaya anak mengenal, melihat lingkungan di luar rumahnya, teman-temannya, kemudian gurunya, kemudian lingkungan ya intinya. Silahkan. Jadi saya selalu setiap kali orang tua bertanya, bisa nggak sekolah? Silahkan dicoba. Karena reaksi anak itu bisa jadi berbeda. Kalau tidak dicoba, maka kita tidak akan tahu kan, ya. Tetapi pesan saya mesti usahakan ya, usahakan terapinya tidak putus. Kenapa? Kalau kita lihat di episode kita bincang-bincang konsultasi ini sebelumnya yang berjudul Kapan anak bisa bicara, kemudian 5 tahap perkembangan bahasa bicara. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya di video sebelumnya. Nanti saya share linknya di deskripsi, jadi tidak perlu search lagi. Maka kita akan bisa lihat anak berada di tahap mana. Kalau untuk sekolah, misalkan hanya untuk sebatas mengenal lingkungan luar, maka itu bagus, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi pertama kita lihat dulu niat dan tujuannya. Tetapi kalau kita ingin anak kemudian ditarget bisa mengikuti materi-materi pelajaran atau materi-materi pembelajaran di sekolah, meskipun level PAUD kan tetap ada ya pembelajaran-pembelajaran pre-akademik. Nah, ini kita lihat lagi.
Kalau anak memang belum siap, maka jangan ditarget untuk itu. Jadi misalkan biasanya kalau PAUD atau TK, biasanya pertanyaan ini PAUD dan TK, SD juga ada pertanyaan, apakah sudah siap masuk SD? Kita lihat dulu kebutuhan di level atau di jenjang sekolah tersebut. Misalkan PAUD. PAUD ini atau playgroup itu masih memang lebih banyak seperti bernyanyi, berbaris gitu ya, makan bareng, dongeng dan lain-lain ya. Masih bisa, tetapi apa yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut? Kira-kira apa Bu Ingar? Yang paling basic dari 5 tahap perkembangan bahasa bicara. Yang paling bawah tahap 1 adalah fokus. Ya kan? Nah, fokusnya ada enggak? Kan meskipun untuk sekedar baris, kan juga tetap butuh fokus ya. Iya, betul. Kemudian membuat lingkaran misalkan, bermain, apa ya, banyaklah. Sekedar mencoret-coret, membuat mewarnai gitu ya dengan batas gambar yang besar ukurannya, meskipun gambarnya masih besar gitu ya, tetapi kan tetap butuh fokus. Fokus juga dibutuhkan untuk menyimak instruksi dari guru. Sekedar misalkan dipanggil namanya, halo Budi misalkan ya, kan tetap harus fokus. Artinya anak sudah harus bisa respon ketika dipanggil nama. Ketika diajak, ayo ke sini, baris di sini, duduk di sini, gitu kan. Kemudian ini silahkan diambil satu-satu kuenya, misalkan. Nah, kemampuan fokus ini yang kita lihat sudah ada atau tidak nih pada anak. Oke, kalau tahap berikutnya kita cek lagi di sekolah butuh apa nih? Interaksi butuh ya. Tahap kedua adalah interaksi. Kan nggak mungkin nih anak kemudian asik sendiri, yang lainnya bisa sekedar barter atau saling pinjam mainan misalkan, atau kemudian banyak tugas-tugas di playgroup ya, di mana anak harus punya kemampuan membangun hubungan interaksi dengan temannya, dengan gurunya. Nah, kemampuan interaksinya ini sudah ada belum? Kalau pada kasus Ananda X ini, selama 3 bulan terapi memang progresnya lumayan. Jadi bisa nyanyi sekarang ya, itu amazing gitu loh. Kemarin ayah dan ibunya itu amazing loh, sudah bisa nyanyi, berarti ini sudah bisa ya sekolah, boleh nggak Bu Afi gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa, saya selalu jawab gitu, silahkan. Tetapi terapinya jangan putus ya, kenapa? Karena masih banyak sekali kemampuan yang belum ditunjukkan di performanya Ananda X ini. Memang dia membaik, sudah lumayan, kontak mata ada gitu ya. Ini diagnosanya apa? Ini bukan autism. Ini mengarah ke ADHD. Jadi sudah mulai bisa diam, tetapi kita nengok sebentar ke arah lain, dia sudah keluar dari kursi. Kemudian tapi interaksi sudah mulai ada pada saat dia ingin. Misalkan ingin biskuit gitu kan, ini penggemar biskuit ya. Jadi kalau ada biskuit itu sudah langsung, nah dia minta. Tapi kalau misalkan dia bisa mengambil sendiri, kayaknya dia nggak nyolek orang juga ya, langsung usaha buka sendiri kaleng gitu kan. Jadi masih ada interaksi tetapi masih minim, maka ini masih tetap harus terapi. Kemudian fokus juga ya, fokus masih sangat dibutuhkan. Kadang saya tuh, ini kita bicara secara umum orang tua dengan Ananda yang berkebutuhan khusus ya. Kadang nggak sabar gitu, nggak sabar maksudnya sudah kepengen buru-buru sekolah terus lepas terapi gitu. Banyak sekali kan ya kasus-kasus di klien kita, begitu sudah masuk sekolah, kemudian terapinya langsung putus. Karena patokannya adalah usia kronologis atau usia kalender. Kalau sudah 3 atau 4 maka dia playgroup. Nanti terus kemudian sudah waktunya TK. Apalagi yang sudah 7 tahun itu langsung ini sudah SD. Akhirnya terapinya putus. Padahal masih banyak kemampuan-kemampuan yang belum dikuasai oleh anak, di mana kemampuan tersebut dibutuhkan untuk dia sekolah.
Yang paling pasti apa sih kebutuhan di sekolah itu? Anak itu harus bisa apa sih? Coba Bu Inggar, apa? Yang pertama sih harus bisa duduk dulu, Bu Afi. Yang Kaitannya pasti secara, iya betul, duduk. Meskipun nanti dalam sekolahnya itu taruhlah misalkan sekolah alam ya, atau sekolah yang mm-mm. banyak outing, kan tetap dia harus bisa lah ya duduk Iya, circle time pas circle time gitu ya. iya betul. Untuk Ah, fokusnya itu tadi. Oke, kemudian ini kemandirian yang sesuai usianya tentu ya, Oh iya, itu dibutuhkan. Setidaknya apa nih, misalkan pakai tas sendiri, ya kan? mm-mm. Kalau pakai sepatu mungkin kalau yang ribet-ribet agak susah, tetapi setidaknya dia paham mana sepatunya, kemudian dia berusaha memasukkan kakinya ke sepatu kan gitu ya. Tidak semua dilayani. Jadi sudah mulai harus bisa eh, melayani dirinya sendiri. Tidak selalu kan nggak mungkin juga nanti sekolah gurunya ini berjongkok masangin sepatunya kan gitu ya. Iya, Nah ini penting ini. Kemudian pasti nanti akan ada sesi misalkan makan bersama. Kalau makan bersama maka anak berarti sudah harus bisa meskipun masih berantakan, belepotan gitu ya, tetapi dia sudah harus mulai bisa dasar-dasar kegiatan makan sendiri, ya kan? Nah, ini harus dicek juga di rumah sudah bisa apa belum. Kemudian, kegiatan luar sekolah, Bu Afi biasanya. Entah manasik haji, entah ya, outbound, itu kan juga biasanya kan gurunya terbatas ya. Jadi anak-anak juga dituntut untuk agak mandiri sedikit. Itu pun setelah berjalannya pendidikan itu 3 bulan gitu, mereka diharapkan sudah bisa langsung betul. mandiri. Kemudian terkait toilet training, ini juga sudah harus Oh mulai iya, siap, ya kan? Jadi meskipun belum sampai di level bisa lebih cebok sendiri. sendiri, belum, tetapi Bisa anak setidaknya mengutarakan. bisa ini ngasih kode, ya Mm-mm. kan? Kalau dia kepengen BAK atau BAB, ya kan? Jadi eh, dasar-dasar tersebut sudah mulai ada. Tetapi misalkan anak memang belum bisa sama sekali nih poin-poin S dan K berlaku gitu ya. Kalau tadi itu syarat dan ketentuan untuk masuk sekolah ini belum sama sekali bisa, ya apakah kemudian nggak apa ya nggak boleh sekolah sama sekali? Ya tetap boleh, tetapi carilah sekolah yang memang menyediakan program khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka punya guru tambahan, guru pendamping khusus. Kalau bisa sih satu guru satu murid ya. Untuk tambahannya ini ya shadow-nya, shadow. Jadi di luar guru kelas, selain guru kelas. Atau ada juga sekolah yang eh, menerima ABK ini dia satu shadow dua anak. Itu masih masih bisa. Asalkan nanti biasanya dikombinasi satunya yang karakteristiknya hiperaktif, satunya agak-agak slow gitu ya. Itu bisa. Tetapi kalau mau ideal ya satu guru, satu shadow ya, shadow teacher itu satu murid yang ABK yang berkebutuhan khusus. Nah, ini harus diutarakan ke pihak sekolah. Jadi kalau sekolahnya welcome nggak dengan kondisi anak? Harus disampaikan supaya nanti bisa ketemu titik tengah antara pihak orang tua dan pihak sekolah supaya nggak saling menuntut gitu. Karena kadang tuntutan itu bukan hanya dari orang tua, kok anakku belum bisa ini ya, kok anakku belum bisa ini, belum bisa ini gitu ya. Tapi juga dari sekolah, kok murid X ini kok belum mau ini ya, belum mau duduk ya, kok belum mau kerjakan tugas ya, kok belum mau, nah kayak gitu ya. Jadi ini harus dikomunikasikan. Karena saya merasakan sendiri dulu ketika anak saya playgroup itu sempat gurunya berkomunikasi, Ananda enggak mau mewarnai bun gitu, enggak mau eh ya nggak sabar gitu, kemudian pergi gitu. Ya saya pikir masih playgroup nggak apa-apa lah gitu, nggak usah nggak apa-apa gitu, saya nggak masalah gitu. Nah kadang malah gurunya yang cemas, kok belum mau ya gitu. Atau sebaliknya kadang orang tua yang cemas. Ini harus siap. Jadi saya selalu sampaikan ke orang tua
siap ya, harus siap ketika nanti misalkan belum bisa 100% fokus, belum bisa 100% mengikuti arahannya guru, dan interaksinya masih minim di sekolah. Usahakan ya tetap terapi. Idealnya memang kalau bisa terapi dulu. Biasanya ketika diakses ke psikolog atau ke dokter gitu ya, ke dokter spesialis anak gitu, yang tumbuh kembang ya. Biasanya kemudian ada saran ini terapi aja dulu, misalkan memang gangguan fokusnya parah ya. Nah, jadi dulu pernah ada kasus seperti itu, sudah sekolah, kemudian ketika dikonsulkan lagi ke mencari second opinion ya, ke ahli lain, kemudian sama ahli tersebut disampaikan, ini nggak bisa kalau sekolah, belum bisa fokusnya, terapi dulu full, akhirnya kembali lagi terapi full. Sekolahnya dipending dulu, sampai akhirnya benar-benar anak ini bisa ya paling tidak fokus lah. Gitu ya, jadi jawabannya sekolah dan terapi. Ya, yang bisa berjalan beriringan, frekuensinya ya disesuaikan, kemudian ini pun orang tua harus mempersiapkan kondisi secara mental, psikis, nanti segala kemungkinan yang terjadi ketika Ananda nanti sekolah. Terkait sama kemampuan dia membangun hubungan dengan lingkungannya, apakah kemudian banyak hambatan yang muncul ataukah tidak, ya kita berharap tidak ya, tetapi jika muncul hambatan maka harus siap. Gitu, semoga bisa menjawab ya Bapak Ibu. Ya, baik. Saya simpulkan ya Bu Afi ya. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemampuan yang paling tidak harus dikuasai oleh mereka itu untuk siap sekolah, biasanya yang pertama harus bisa fokus, itu dulu. Kemudian interaksi, paling tidak sudah mempunyai modal interaksi ya, meskipun tidak yang sempurna begitu, tidak yang ideal begitu. Kemudian yang ketiga kemandirian, tidak harus bisa semuanya, tetapi bisa mengutarakan atau memberi kode. Kemudian berikutnya untuk pemilihan sekolah juga harus dilihat kondisi sekolah seperti apa, apakah ada layanan untuk kebutuhan khusus dan sebagainya. Itu yang harus kita lihat. Jadi untuk pemilihannya nanti apakah sekolah full atau sekolah sambil terapi atau terapi saja, itu lebih baik konsultasikan dulu ke dokter yang berkaitan dengan tumbuh kembang ya Mbak Afi ya. Nah, setelah ada hasil bisa nanti kalau memang tidak diperkenankan untuk sekolah dulu dan full terapi, maka harus diikuti dulu saran seperti itu. Ya. Baik, untuk yang lainnya nanti kalau ada pertanyaan lagi akan menyusul ya Bu Afi, meskipun tetap tentang sekolah. Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Afi. Sekali lagi untuk ayah bunda dan mungkin rekan-rekan terapis ataupun adik-adik mahasiswa yang ingin berkonsultasi mengenai seputar anak berkebutuhan khusus, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi video. Baik, terima kasih banyak Bu Afi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.